Perkenalkan, nama saya Yakub Rayaan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat desain jaringan menggunakan 2 buah router, 4 buah switch, ada juga 8 buah PC, 1 access point, dan juga 1 laptop. Sebelumnya saya sudah membuat desain jaringannya dan jadi seperti ini. Di sini dapat dilihat untuk router yang tersambung dengan switch 0, dia mempunyai IP address 192.168.1.1.4, yang dimana IP address ini nantinya akan menjadi default gateway pada PC 0 dan PC 1. Begitu juga untuk IP address selanjutnya. Di sini ada IP address 192.168.1.2.6 yang terhubung dengan switch 1. IP address ini nantinya akan menjadi default gateway untuk PC 2 dan juga PC 3. Begitu juga selanjutnya untuk IP address ini nanti akan menjadi default gateway untuk PC 4 dan PC 5, dan IP address ini akan menjadi default gateway untuk PC 6, PC 7, dan juga laptop ini. Selanjutnya untuk masing-masing PC dan laptop juga mempunyai IP address-nya masing-masing, dan di sini ada IP address untuk antar router. Untuk router 0 ini IP address-nya 10.0.0.1, dan router 1 IP address-nya 10.0.0.2. Selanjutnya untuk membuat kelompok router pertama, kita buka tab yang baru. Di sini kita memerlukan 4 buah PC dan juga 2 buah switch dan 1 router. Untuk menghubungkan PC dengan switch, kita menggunakan kabel copper straight through. Kita hubungkan ke port fast Ethernet. Dan untuk menghubungkan switch ke router, kita menggunakan kabel yang sama. Nah, di sini dapat terlihat kalau sudah berwarna hijau artinya sudah terhubung. Kalau masih berwarna orange seperti ini artinya masih proses menghubungkan, dan kalau masih berwarna merah itu artinya belum terhubung. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP address yang di router. Kita bisa klik router sini, lalu pergi ke menu CLI. Lalu di sini kita masuk ke Privilege Exec Mode, Google, lalu configure terminal. Karena di sini port yang menghubungkan antara router dengan switch adalah port Fast Ethernet 00, berarti di sini kita akan masuk ke interface Fast Ethernet 00. Lalu kita masukkan IP address-nya, ya adalah 192.168.1.1.4. Dan kita masukkan juga subnet max-nya yaitu 255.255.255.0.
Untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan perintah no shutdown. Kalau sudah, kita bisa exit. Lalu kita masuk ke menu router. Di sini router sendiri itu fungsinya untuk pertukaran informasi antara router-router dalam sebuah jaringan. Jadi kalau kita ingin bertukar informasi dari PC 0 ke PC yang ada di router lain, kita harus memasukkan alamat IP address ke dalam router IP ini. Tadi IP address-nya adalah 192.168.11.4. Di sini sudah selesai untuk mengkonfigurasikan IP address yang terhubung dengan switch 0, dan dapat dilihat di sini sudah berwarna hijau untuk kabelnya. Artinya router dengan switch sudah saling terhubung. Kita lanjut untuk mengkonfigurasikan IP address untuk switch 1 ini. Kita masuk kembali ke configure terminal. Lalu kita masuk ke interface Ethernet. Di sini untuk switch 1 dia terhubung menggunakan port Ethernet 110. Kita masuk ke Ethernet 10. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.12.6. Untuk subnet mask-nya sama, karena ini masih IP address kelas C. Subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Kita aktifkan dengan menggunakan perintah no shutdown. Kalau sudah selesai, kita bisa keluar, exit. Lalu kita tambahkan ke router RIP lagi. Ini router RIP. Lalu kita masukkan IP address yang tadi, yang ini 192.168.12.6. Sudah kita keluar. Kita lihat di sini untuk kabel yang menghubungkan antara router 0 ini dengan switch 1 sudah berwarna hijau. Artinya router dengan switch sudah saling terhubung. Selanjutnya kita masukkan IP address pada masing-masing perangkat PC ini. Kita bisa klik PC. Kita bisa masuk ke desktop, lalu IP configuration. Untuk PC 0, IP-nya adalah 192.168.11.2. Dan untuk default gateway-nya kita ikuti IP address yang terhubung dengan switch 0 ini, yaitu 192.168.11.4. Keluar,
kita lanjut ke PC selanjutnya. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasikan IP address pada masing-masing perangkat PC. Selanjutnya kita bisa uji coba dengan mengirimkan paket atau pesan dari PC 0 ke PC 2. Nah, di sini pertama fail. Kita coba sekali lagi. Dan di sini sudah successful. Kita bisa coba dari PC 1 ke PC 3. Juga fail. Kita coba sekali lagi. Sudah successful. Kita coba lagi. Dan di sini successful artinya desain jaringan untuk kelompok 1 kita ini sudah berhasil atau sudah saling terhubung. Selanjutnya kita lanjut untuk kelompok router yang kedua. Caranya sama, kita memerlukan 4 buah PC. Dan juga 2 buah switch. Dan 1 buah router. Untuk kabelnya sama seperti tadi, kita gunakan kabel yang ini, copper striker. Untuk cara mengkonfigurasikan IP address pada router sama seperti tadi, kita klik router, kita masuk ke menu CLI. Yang ini kita bisa no saja, lalu enable. Lalu kita masuk ke configure terminal. Di sini karena router 1 dengan switch 2 ini terhubung dengan port Ethernet 00, jadi kita masuk ke interface Ethernet 00. Lalu kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya adalah 192.168.13.8. Untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan perintah shutdown. Lalu kita bisa exit dan kita masuk ke menu router. Kita tambahkan IP address tadi ke router-nya.
Tadi IP address-nya adalah 192.168.1.3.8. Kalau sudah kita keluar dan kita lihat di sini sudah berwarna hijau kabelnya, artinya sudah antara switch 2 dengan router sudah saling terhubung. Kita lanjut untuk mengkonfigurasikan IP address antara router 1 dengan switch yang nomor 3 ini. Masuk ke interface 10. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.14.10. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini sudah berwarna hijau, artinya router 1 dengan switch 3 sudah saling terhubung. Selanjutnya kita bisa mengkonfigurasikan IP address pada perangkat PC ini. Untuk default gateway-nya 92.168.13.8. IP address selanjutnya angkanya sama, di sini IP address-nya adalah 92.168.13.7. Untuk PC 6, di sini IP address-nya adalah 192.168.14.8. Default gateway-nya 192.168.14.10. Oke, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasikan semua IP address pada masing-masing perangkat PC dan router. Selanjutnya kita bisa lakukan pengujian dengan mengirimkan pesan dari PC 4 ke PC 6. Oke, di sini pertama fail. Kita coba sekali lagi. Dia sudah berhasil. Kita coba dari PC 5 ke PC 7. Ya fail. Coba lagi. Dia sudah berhasil. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan antara router 0 dengan router 1, kita memerlukan kabel serial DCE. Kita hubungkan pada port serial 20 ini.
Lalu kita akan mengkonfigurasikan IP address antara router ini. Kita lihat di sini IP address-nya adalah untuk router 0, IP address-nya 10.0.0.1. Masuk ke router 0, masuk ke CLI, kita enable, lalu configure terminal. Lalu kita masuk ke port interface serial 20. Kita masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah 10.0.0.1 dengan subnet mask kelas A yaitu 255.0.0.0. Lalu shutdown. Kita keluar dan kita tambahkan di rerouting ya. Masuk ke menu router RIP. Lalu kita tambahkan IP address yang baru kita tambahkan tadi. 10.0.0.1. Sudah bisa keluar, set. Kita masuk ke router 1. Kita lakukan cara yang sama, kita masuk ke configure terminal. Untuk router 1 di IP address-nya adalah 10.0.0.2. Untuk subnet max-nya masih sama, 255.0.0.0. Kita bisa keluar, lalu kita masuk kembali ke menu router RIP dan kita tambahkan IP address di router RIP itu. RIP. Oke. Di sini dapat dilihat warna kabelnya sudah berwarna merah, artinya antara router 0 dengan router 1 sudah saling terhubung. Kita bisa langsung uji coba dengan mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 4, dia successful, ataupun dari PC 6 ke PC 3, dia juga successful. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan satu buah access point dan satu buah laptop yang terhubung pada switch yang ketiga. Kita cari access point. Lalu kita perlu satu buah laptop. Oke. Di sini untuk menghubungkan antara laptop dan access point, di sini tidak perlu menggunakan kabel tapi menggunakan wireless. Sedangkan di sini laptopnya belum ada modul wireless. Kita lihat di sini, dia menggunakan modul fast ethernet. Untuk mengganti dengan modul wireless, kita bisa matikan terlebih dulu laptopnya. Di sini ada tombol on off.
Kalau sudah, kita ganti dengan modul wireless yang ini, WPC300M. Kalau kita nyalakan kembali, dapat dilihat laptop dengan access point sudah saling terhubung. Untuk menghubungkan access point dengan switch, kita bisa menggunakan kabel yang sama, yaitu straight through. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP address dari laptop. IP address-nya adalah 192.168.14.3. Untuk default gateway-nya, karena laptop ini masih satu rangkaian dengan switch 3, di mana switch 3 tadi terhubung dengan IP address router yang ini 192.168.14.10, otomatis default gateway untuk laptop itu sendiri yang IP address yang ini 192.168.14.10. Oke, kalau sudah kita bisa exit, lalu kita lakukan uji coba mengirimkan pesan dari PC1 ke laptop, dan fail. Kita coba sekali lagi, dia akan successful. Kita uji coba dari laptop ke PC7, dia berhasil. Dari laptop ke PC3, dia juga berhasil. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.